Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita, belajar bersama kita. Mari menghabiskan malam hari ini dengan belajar. Nawaitunya pokoknya menetapi kewajiban belajar. Paham ndak paham, ngerti ndak ngerti, sebesar apa nanti manfaatnya, kita pasrahkan saja pada Allah. Yang penting kita sinau belajar. Semoga tidak ada yang merasa bosan, merasa jenuh, merasa apalagi. Karena penyakitnya orang yang sudah memulai itu biasanya bosan. Kalau yang baru mulai biasanya masih semangat-semangatnya. Tapi yang sudah mengulang-ulang, mungkin untuk yang kesekian kalinya, biasanya mulai tumbuh rasa bosan. Itulah mengapa dalam agama istiqomah itu levelnya tinggi. Bahkan dianggap khairum min alfi karomah. Lebih baik daripada 1000 keramat, 1000 karomah. Baik, dan malam hari ini kita masih ada di tema sudut pandang yang berbeda. Ini istilah dalam judul ini semoga bisa dipahami benar ya. Karena memang yang kita bahas malam hari ini mungkin ada yang teman-teman tidak cocok, tidak setuju. Tapi ada yang sudut pandangnya seperti itu. Jadi memang tidak gampang, perlu latihan untuk kita mendengarkan yang berbeda. Mungkin termasuk malam hari ini. Meskipun pada prinsipnya saya yakin kita semua yang beragama, ya kecuali orang-orang tertentu, pasti akan menerima realitas yang malam hari ini kita bahas, yang kita kenal sebagai supernaturalisme atau realitas supernatural. Itu mungkin kalau di bahasa Arab kan mungkin semacam kepercayaan, keimanan pada yang gaib, yang di luar jangkauan panca indera kita. Kalau dalam agama ini sesuatu yang urgent, yang vital. Karena sebagian besar entitas keimanan dalam agama itu sifatnya gaib, di luar jangkauan panca indera kita. Maka malam hari ini kita belajar itu sebenarnya. Meskipun saya belum masuk terlalu dalam ke yang perspektif Islamnya ya. Nanti dari perspektif Islam apalagi tasawuf itu wawasan tentang alam gaib ini luas sekali, macam-macam. Malam hari ini kita masuk di pinggir-pinggirnya dengan beberapa pandangan filosofis tentang yang supernatural ini. Jadi malam hari ini kita keluar ring sebentar. Kita belajar apa dan bagaimana perspektifnya para filosof tertentu. Mungkin agak bau-bau antropologi, bau-bau sosiologi agama. Untuk membahas supernaturalisme ini malam hari ini. Baik, dan tidak boleh baper ya. Tidak cocok ya tidak apa-apa. Kok beda dengan pandanganmu ya tidak apa-apa. Wong ini memang cara pandang yang berbeda. Kalau materinya sangat memberatimu, membuat kamu overthinking, ya tinggalkan saja, tidak apa-apa.
Wong ini niatnya mencari kemudahan dengan ilmu. Kadang-kadang memang jatuhnya sebaliknya karena sikap mental kita yang tidak pas. Maka ya wong ini belajar bersama. Belajar itu kan bisa masuk, bisa tidak masuk. Jangan khawatir, ini bukan fatwa. Jadi kalian tenang saja. Tidak wajib harus ikut. Nah, yang penting paham. Nah, kalau sudah paham silahkan dipegangi sendiri. Yang kalian yakini yang mana. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Supernaturalisme. Ada yang bilang bedanya peradaban Barat dengan peradaban agama-agama termasuk Islam dalam memahami alam. Itu kalau Barat modern yang terkenal dengan antroposentrisnya, dengan kecanggihan ilmu pengetahuannya, hanya menerima alam fisik. Yang gaib, yang metafisik tidak diterima. Tidak diterima dalam arti tidak bisa masuk dunia ilmu. Karena ilmu itu hanya bisa hal-hal yang masuk akal atau bisa diakses oleh panca indera. Barang gaib tidak bisa jadi ilmu. Bisanya hanya diyakini saja. Makanya orang Barat dikenal punya cara berpikir namanya positivisme. Positivisme itu hanya percaya yang masuk akal dan yang ada faktanya. Kalau tidak ada faktanya, dia tidak akan terima. Jadi kalau kalian misalnya ada berita apa terus fotonya mana, videonya mana, nggak ada fotonya, nggak ada videonya, pasti hoax. Nanti kalau kalian ngejar fakta dan hanya fakta yang kalian terima, ini cara berpikir seperti ini namanya positivisme. Mungkin tidak salah, tapi alam ini tidak hanya yang bisa diakses oleh panca indera. Tidak hanya yang fisik, tapi ada juga yang metafisik. Dalam Islam misalnya, alam semesta ini tidak hanya yang kelihatan, yang bisa kita jangkau dengan panca indera kita, tapi juga ada yang tidak terjangkau. Ada alam syahadah, ada alam ghaib. Sementara versi Barat modern tadi, alam itu ya yang syahadah saja. Tadi saya singgung sedikit, apalagi dalam tasawuf itu yang ghaib itu levelnya banyak sekali. Nanti ada alam jabarut, alam malakut, alam ahadiyah, alam panjang. Cuma saya tidak akan bahas itu malam hari ini, kapan-kapan. Kalau kira-kira makommu sudah nyampe, khawatirnya salah paham. Baik, jadi ada alam ghaib, ada alam syahadah. Malam hari ini kita belajar yang alam ghaib ini. Kalau tadi saya sebut Barat, sebenarnya lebih pasnya Barat modern. Barat lama itu ya dalam agama-agama itu juga sebenarnya percaya pada yang metafisik, pada yang supernatural ini. Meskipun unsur-unsurnya mungkin beda-beda, tapi kategori-kategorinya sama. Baik ya, bismillah. Bismillah lagi bolak-balik. Sekarang kita lihat, supernatural itu apa sih? Definisi dari kata-katanya, ya natural itu kan yang alami. Maka supernatural itu fenomena atau entitas di luar nature, di luar yang alami. Yang alami boleh teman-teman artikan yang normal. Jadi ada entitas. Entitas itu sesuatu, begitu saja lah ya. Ada sesuatu atau ada fenomena yang ini di luar jangkauan nature, di luar jangkauan hukum alam.
Secara umum nanti ada yang menyebut jenisnya 3. Kalau ini dari Thomas Aquinas. Ada above nature, ada beyond nature, ada against nature. Above nature itu yang di atas yang alami. Jadi yang alami-alami itu di bawahnya. Mungkin berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan malaikat yang ngatur alam dan lain sebagainya. Ada yang beyond nature. Beyond itu ada di baliknya. Kalau ini kan alam yang kelihatan. Nah ini di balik itu ada. Di dimensi yang berbeda. Jadi ada lapisan alam yang lain, beyond nature. Mungkin kalau dalam pemahaman kita mungkin mirip seperti dunianya jin, dunianya setan dan lain sebagainya, hantu-hantu mungkin dan lain sebagainya. Beyond nature. Ada yang against nature. Against nature itu mungkin bersama kita, bareng kita, ada di sekeliling kita, tapi luar biasa. Sifatnya di luar hukum alam. Misalnya kita lihat ada orang bisa jalan di atas air, atau bisa terbang. Tidak pakai pesen tiket pesawat, tapi pokoknya bisa terbang. Tidak pakai kapal, bisa jalan di atas air. Itu against nature. Secara natural harusnya tidak bisa, tapi kok bisa ya? Itu berarti against nature. Jadi ada yang bareng kita, tapi secara hukum alam tabrakan tidak mungkin harusnya, tapi kok bisa ya? Itu namanya against nature. Ada yang beyond nature, kita tidak bisa mengakses. Di balik dunia ini ada mungkin makhluk-makhluk dunia alam yang berlapis-lapis. Makanya saya kemarin membaca itu, sebenarnya Al-Quran itu sudah lama kenal alam yang berlapis-lapis. Kalau dalam bahasa film-film superhero itu multiverse. Jadi makanya kita kalau membaca hamdalah kan alhamdulillahi robbil alamin. Alamin itu alam yang banyak. Jadi alam yang banyak itu kan mungkin makna simpelnya itu ada multiverse. Oh, itu dalile Marvel berarti ya. Ada multiverse-nya, ada alam yang berlipat-lipat ya, meskipun cara pandangnya berbeda. Jadi itu yang disebut beyond nature. Ada yang above nature, mengatasi kita. Biasanya ya kalau di agama-agama kuno ada dewa-dewa itu. Kalau kita kenalnya Tuhan, itu above nature. Nah, alam supernatural itu sesuatu yang tidak selaras dengan hukum alam, jenisnya 3. Above nature, beyond nature, dan against nature. Baik, kita lanjutkan lagi. Dari situ terus muncul namanya supernaturalisme. Satu cara pandang terhadap dunia yang tidak berhenti pada nature, tapi juga melintas ke beyond nature, above nature, dan against nature tadi. Jadi cara kita hidup dengan mindset ini, ada yang natural, ada yang supernatural. Nanti ada orang itu yang natural saja, kayak tadi barat modern dengan positivismenya. Yang tidak natural dia tidak percaya, atau dikejar dengan cara berpikir natural. Ada orang yang kebalikannya, malah tidak percaya yang natural, percayanya yang supernatural saja. Nah ini juga tidak lengkap. Hidup ini ya ada fisik, ada metafisik. Ada yang natural, ada yang supernatural. Karena ada orang itu yang mikirnya pokoknya serba supernatural, ada apa-apa mikirnya supernatural. Nanti tetangganya jualan kok laris, wih pesugihan apa itu yang dipakai ya. Pikiranmu gitu. Ada temenmu gonta-ganti pacar, cakep-cakep semua, wah ini mesti pakai haji-haji pengasihan apa dia ini. Pikiranmu ke situ terus. Ada angin lewat saja, wah ini penghuninya menyapa kita.
Nah kayak ini namanya semuanya ditafsirkan serba supernatural. Ya mungkin ada hal-hal supernatural itu ya, tapi tidak semuanya kita tafsir ke sana. Sebagaimana Barat tidak percaya yang supernatural, dia percaya yang natural saja. Itu yang saya sebut tidak lengkap, tidak utuh. Nanti ada alasannya kenapa manusia kok kemudian mengarah pada yang supernatural. Tapi pertama kita pahami ini dulu. Jadi satu cara pandang dunia yang menerima hal-hal supernatural, baik itu Tuhan, dewa, roh, malaikat, setan, mukjizat, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman masih percaya ini semua, ya berarti percaya dengan yang supernatural. Kalau sahin kita juga percaya, ya berarti utuh, kita lengkap. Alamul ghaibi wasyahadah, alam ghaib dan alam syahadah. Nah, tentang yang supernatural ini ya biasanya masing-masing budaya, termasuk masing-masing agama, punya interpretasi sendiri, punya kepercayaannya sendiri-sendiri. Ya tentu saja beda-beda entitasnya, pemahaman dan pemaknaannya beda-beda. Ini yang biasanya jadi lahan garapannya mahasiswa, mengkomparasi antara budaya supernatural, agama apa dengan apa, budaya apa dengan apa. Setiap agama pasti punya tradisi dan budaya supernatural ini. Setiap budaya-budaya, bahkan Barat sekalipun, kalian boleh ke negara-negara Barat coba cari kepercayaan yang jenisnya supernatural, pasti juga masih banyak. Buktinya film horor juga masih banyak yang diproduksi oleh Barat. Masih laku juga. Apalagi di Indonesia, film horor itu sangat laku. Imbas dari kepercayaan pada supernatural. Orang percaya realitas itu ada, ya cuma karena gaib kita tidak bisa mengakses. Karena penasaran terus kita nonton film horor. Nah, di situ ada gambarnya. Baik, jadi alam ini ada gaib, ada syahadah. Supernaturalisme itu sejenis mindset, cara pandang, world view kita dalam hidup ini. Asumsinya apa? Kok orang percaya pada yang supernatural? Secara umum cara pandang tadi begini asumsinya. Alam semesta ini yang sangat kompleks. Dari masa lalu ada misteri, dari masa kini ada ketidakpahaman, dari masa depan ada yang masih belum terjangkau. Secara natural kita bingung. Ada banyak sekali misteri yang tidak terjawab. Kebingungan kita itu nanti melahirkan konklusi bahwa mungkin alam semesta ini tidak hanya natural sifatnya. Ada banyak yang supernatural. Di luar yang dijangkau oleh akal pikiran. Jadi ini kepercayaan pada yang supernatural ini berawal dari kesadaran bahwa ada banyak misteri yang tidak bisa kita pecahkan dengan pikiran kita. Maunya sih kita tidak percaya, yang tidak masuk akal, tapi faktanya banyak. Itu yang membuat orang tidak bisa lepas dari kepercayaan pada yang supernatural ini. Dalam hidup ini yang aneh-aneh banyak. Kalian kalau nonton TikTok atau nonton video kan kadang ketemu itu yang aneh-aneh, tidak masuk akal. Nah, hal ini membuat kita berkesimpulan mungkin ada memang entitas supernatural itu yang beyond, yang above, yang against. Berarti hidup ini ya tidak selalu bisa dijangkau oleh akal pikiran normal kita. Nah, nanti pelan-pelan ya kita dari sini dulu masuknya. Nanti ada meluas secara luar biasa pandangan supernatural ini.
Yang penting kita sadari, oh ternyata akal pikiran kita itu sering terbatas untuk memahami misteri. Kemungkinan memang ada yang supernatural itu. Hanya saja kita tidak nyampe. Buktinya apa? Banyak saksi, banyak fakta. Sederhananya itu. Untuk percaya pada yang supernatural. Baik, sebelum lebih dalam, kita bedakan dulu sebentar ya. Antara naturalisme, supernaturalisme, dan humanisme. Ini cara pandang yang agak berbeda. Yang satu titik tekannya pada alam, yang satu titik tekannya pada yang gaib tadi, yang satu titik tekannya pada manusianya. Nah, saya tidak tahu kalian lebih prefer yang mana. Ayo dicek ya. Yang pertama, naturalisme. Naturalisme ini seperti barat modern yang positivistik tadi. Jadi alam semesta itu ya seperti adanya yang bisa kita jangkau dengan panca indera. Dia punya mekanisme sendiri, dia punya hukum alam sendiri. Termasuk manusia. Manusia kena kaidah sunatullah, hukum alam. Orang yang berpandangan naturalis, dia akan berusaha bagaimana caranya saya hidup selaras dengan alam. Karena aku ini bagian dari alam. Ajaran seperti ini kemarin mungkin bisa ditengok ketika kita mengkaji Zen, Buddhisme, dan juga Taoisme. Jadi ini yang disebut naturalisme. Kalau digambar seperti itu. Yang melingkupi semuanya itu alam. Manusia bagian dari alam. Tuhan sejauh dipahami oleh manusia. Jadi Tuhan ada di tengah. Jadi pandangan ini namanya naturalisme. Sampai level tertentu mungkin benar naturalisme ini. Ya, saya tidak ingin mana yang paling benar, tapi ada levelnya sendiri, ada tingkatannya sendiri. Ya kita memang kadang hidup ini ya harus memedomani nature, hukum alam. Kalau lapar ya makan, ya kan? Kalau haus ya minum. Yang belum dapat minum boleh ngambil kalau masih ada. Ini kan mikirnya simpel, sederhana, sesuai nature. Pusatnya pada alam. Kalau sakit ya berobat. Kalau dicubit ya sakit. Natural saja. Ini prinsip pertama. Bahkan manusia pun terkena hukum-hukum semesta, hukum alam. Berarti tugasnya manusia itu sebenarnya hidup selaras dengan alam semesta. Syukur-syukur bisa memperindahnya. Seperti falsafah Jawa, memayu hayuning bawono. Ini namanya naturalisme. Cuma seperti saya bilang tadi, naturalisme saja mungkin reduktif, motong keseluruhan realitas. Karena dalam hidup ini mungkin ada yang supernatural. Maka kebalikannya naturalisme itu supernaturalisme. Kalau supernaturalisme, keyakinan bahwa justru alam ini diatur, dikendalikan, diarahkan oleh yang supernatural. Kalau kita yang beragama ya Tuhan. Tuhan itu kan supernatural, agama kuno ya dewa-dewa. Maka manusia tugasnya apa dalam pandangan supernatural ini? Kita ini punya tugas mengetahui apa sih keinginannya Tuhan dan menjalankannya. Nah, kalau kalian mindsetnya seperti ini, Pak, tugas saya hidup ini tahu kehendaknya Tuhan apa dan menjalankannya. Ini berarti
bagian dari cara pandang dunia yang jenisnya supernatural. Kalau tadi yang natural kita menyelaraskan diri dengan alam, kalau yang supernatural kita menjalankan kehendaknya Tuhan. Kalian ada di mana saya tidak tahu. Mungkin di yang kedua ini, atau jangan-jangan tidak di dua-duanya. Kalian belum pernah mikir serius tentang ini. Mindsetnya kayak tidak tahu Pak. Mindset-mindsetan hidup saya kayak biasanya saja. Nah, ini yang kedua. Jadi Tuhan hierarkinya paling tinggi. Setelah itu manusia, setelah itu alam. Biasanya alam itu menyediakan fasilitas bagi manusia untuk menjalankan kehendaknya Tuhan. Jadi alam fasilitasnya, manusia agennya, Tuhan tujuannya. Ya Tuhan dalam tanda petik ya, semua agama, semua kepercayaan biasanya ada yang diposisikan sebagai Tuhan. Relasinya sama seperti ini. Nah, jadi ini supernatural. Tadi ada yang natural, ada yang supernatural. Ada yang humanisme. Kalau ini tadi ada khas barat tadi. Kalau supernatural yang tertinggi Tuhan, natural yang tertinggi alam. Kalau humanisme yang tertinggi manusia. Jadi kesejahteraan manusia, kebahagiaan manusia harus jadi perhatian utama. Manusia harus senang, manusia harus sejahtera, manusia harus bahagia. Yang dipikir ini terus. Nah, mungkin kalian cara pandang seorang humanis. Yang ada di pikiranmu bagaimana caranya saya bahagia, kita sebagai manusia bahagia dan baik. Apa yang paling membahagiakan kita, itulah yang kita jalankan, kita hidupkan. Nah, yang ketiga ini kita seorang humanis berarti. Humanis khas barat ya, nanti karena jenis-jenis humanisme banyak. Ada humanisme yang teistik. Pak, kalau humanisme teistik berarti yang nomor satu Tuhan. Enggak, Tuhan pun tidak nomor satu. Agama dan Tuhan dihadirkan dalam humanisme demi kesejahteraan kebahagiaannya manusia juga. Jadi pokoknya yang dipikir pertama-tama manusia. Makanya peradaban barat itu disebut antroposentris, pusatnya pada manusia. Bahkan nanti alam itu seperti apa, ya kuncinya di manusia. Kalau manusianya tertib, tidak ngaco, ya alam lestari. Ya, kalau manusianya rusak, alam bisa rusak. Bahkan Tuhan itu, kalau versinya humanisme ya tergantung manusia kan, diimani atau tidak, dipercaya atau tidak. Manusia bisa menganggap Tuhan tidak ada, maka dia bebas melakukan apa saja. Manusia bisa menganggap alam itu disediakan sepenuhnya untuk dirinya, maka terus dieksploitasi habis-habisan. Banyak muncul masalah di sini. Nah, ada 3 world view, ada 3 cara pandang. Yang pertama naturalis, yang kedua supernaturalis, yang ketiga humanis. Saya mau bilang begini, sampai level tertentu 3 cara pandang ini relevan. Jadi relevan itu bisa kita jalankan 3-tiganya. Tapi begitu salah satunya agak berlebihan, misalnya yang naturalisme tidak mengakui yang supernatural, tidak mengakui humanisme, pokoknya satu-satunya yang dipercaya nature saja, ya nanti akan banyak yang hilang dalam hidup kita. Yang supernatural juga begitu, pokoknya hidup demi supernatural saja, melupakan dunianya, melupakan sesamanya juga kacau nanti. Apalagi yang hanya mikir manusianya. Maka 3-3 ini kalau saja ya harus komplementer, saling mendukung. Kalian ya percaya sih, beriman pada yang supernatural, tapi kan bukan berarti hidupnya tidak natural, tidak peduli dengan alam. Dan bukan berarti melupakan kebahagiaanmu.
ayo bahagia di tengah alam yang lestari sambil menjalankan kehendaknya Tuhan. Nah, ini 3 cara pandang ini bisa kita simultankan jadi satu. Caranya gimana Pak? Ya pikiran dewe. Ya kalau dibahas satu-satu panjang. Kapan-kapan kita balik ke naturalisme, humanisme jadi lengkap. Malam hari ini kita baru ke supernaturalnya dulu. Baik, saya lanjutkan. Ini untuk pengantar konsepnya dulu ya. Terus, ini juga harus kita pahami dulu. Ada natural, unnatural, dan supernatural. Supernatural, natural, dan tidak natural. Ini beda. Supernatural tidak sekedar tidak natural, tidak alami. Jadi kalau tidak natural itu maksudnya tidak biasa. Meskipun tidak bertentangan dengan hukum alam. Jadi misalnya kita punya teori kalau ikan itu selalu berenangnya ke hilir. Tapi ternyata ada di momen tertentu ikan itu yang berenang ke hulu. Ini kan tidak biasa. Tapi tetap dalam koridor hukum alam. Masih bisa dipahami. Hanya tidak biasa saja. Ada orang yang bisa makan sekali makan 10 piring. Saya kemarin lihat di YouTube itu ada orang perlombaan makan lombok. Oh, luar biasa itu. Ada yang habis 5 piring, ada yang habis 7 piring sekali tenggak lombok. Ini tidak natural. Tapi masih belum supernatural. Jadi makanya kita harus bisa membedakan unnatural, tidak natural, supernatural, dan natural. Di situ saya contohkan ikan berenang ke hilir itu natural. Ikan berenang ke hulu tidak natural. Ikan salmon itu di waktu tertentu berenangnya ke hulu. Nah, kalau ada orang berjalan di atas air itu baru supernatural. Jadi kalau supernatural teorinya tidak masuk. Cara pandang kita tidak nyambung sudah. Tapi kalau orang misalnya bisa makan lombok sampai 10 piring sekali tenggak, itu kan secara teori mungkin saja kalau kondisi tubuhnya begini, kondisi mulutnya seperti ini sehingga dia tahan, dia membiasakannya sekian tahun sehingga ini bisa dijelaskan. Tapi orang jalan di atas air tanpa apa-apa sulit, pakai sain apapun tidak masuk. Gimana ya caranya? Seperti tiba-tiba Syekh Hasan Al-Basri nantang Robiah, yuk sholat yuk. Terus sajadahnya digelar di atas air. Nah itu sulit, tidak masuk hukum alam. Makanya kita menyebutnya karomah, termasuk bagian yang supernatural. Terus sama Robiah malah disaingi, sajadahnya ditaruh di atas udara. Jadi meskipun terus Robiah bilang, sampean mau pamer karomah ya dengan sholat sajadahnya di atas air. Ini lebih hebat lagi nih di atas udara. Tapi apa yang kita lakukan ini hebat. Wong yo, kalau sekedar bisa jalan di atas air, ikan saja bisa. Kalau bisa di atas udara, burung juga bisa. Jadi kata Robiah ini tidak hebat. Tapi tetap dalam konteks manusia itu supernatural. Manusia yang tidak pakai alat apapun kok bisa terbang. Oh itu Superman itu. Luar biasa, supernatural. Nah, jadi teman-teman bisa membedakan sekarang. Ini natural, ini tidak natural, tapi belum supernatural. Kalau yang itu supernatural. Jadi ketika sudah di luar hukum alam, tidak masuk teori kita tentang hal-hal yang fisik di muka bumi, itu sudah natural. Kalau tidak natural itu mungkin aneh saja.
Nah, ada yang memandang begini. Tidak natural atau supernatural itu kadang-kadang sifatnya subjektif. Nah, ini nanti bisa jadi bahan diskusi ya. Ada sesuatu yang mungkin orang zaman dulu menganggapnya, wah ini supernatural ini. Tapi sekarang biasa saja. Ada yang aneh zaman dulu tapi sekarang biasa. Ada yang supernatural zaman dulu tapi sekarang biasa. Itu yang disebut asumsi ini. Jadi teori bahwa yang supernatural dan yang unnatural itu bisa saja sifatnya relatif. Zaman dulu ada orang ngobrol jarak jauh dengan barang seperti ini, itu rasanya kayak film kartun, kayak fiksi, tidak masuk akal. Tapi kemudian bisa. Oh, itu termasuk berarti dulu nganggapnya supernatural, sekarang bisa. Dulu kan untuk bisa ngobrol jarak jauh tanpa kabel, tanpa apa-apa, ada ilmunya, namanya telepati. Wah, pikiranku tak pindah ke sana. Kita bisa ngobrol jarak jauh. Sekarang bisa pakai HP, selesai, tidak perlu. Ini kan dulu luar biasa, tapi sekarang biasa. Makanya ada yang bilang namanya mukjizat itu sebenarnya alami saja, tapi hanya belum ketahuan hukum alamnya apa. Nabi Ibrahim dibakar, tidak terbakar. Oh, itu luar biasa kan bayangan kita. Mungkin sekarang, wah, pemadam kebakaran itu dengan baju khusus tertentu masuk ke tempat kebakaran, dia tidak terbakar juga. Tapi pada zaman itu ya memang luar biasa hebohnya. Baik, kalau dulu Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah laut, nyebrang. Kita cuma beli tiket bisa nyebrang laut sekarang. Oke ya. Baik. Dulu Nabi Musa itu ngangkat tangannya keluar cahaya. Sekarang anak-anak nonton konser kan gitu, ngangkat tangannya keluar cahayanya, HP-nya ikut goyang-goyang. Ini ya, itu mukjizatnya Nabi Musa. Dipakai sama anak-anak sekarang. Oke, baik ya. Ini cara berpikir asumsi ini bahwa enggak kok yang supernatural, tidak natural itu karena belum biasa saja. Nanti kalau ketemu rahasianya, oh iya. Ya, ini salah satu sudut pandang saja. Itu seperti ada pandangan ya gaib itu karena kita belum tahu. Kalau sudah tahu ya enggak gaib lagi. Jadi besok kalau sudah di akhirat kita semua sudah kiamat di surga ya, yang goib-goib kan sudah terbongkar semua, status goibnya sudah tidak goib lagi. Alam barzah itu goib, nanti kalau kita meninggal pindah ke alam barzah, ya sudah ketemu dengan alamnya, tidak goib lagi. Itu sama dengan teori ini bahwa yang supernatural, yang unnatural itu sifatnya bisa relatif, bisa subjektif. Hal biasa saja misalnya dilihat oleh adikmu atau anakmu yang masih balita, rasanya luar biasa. Sekedar balon bisa bunyi titut-titut, bagi dia itu supernatural, luar biasa itu. Bagi kamu biasa. Itu yang disebut subjektif. Baik, ini perspektif yang berbeda, boleh didiskusikan. Saya lanjutkan. Nah, nanti ada juga pembagian lower supernaturalism dan higher supernaturalism. Jadi supernatural level rendah dan supernatural level tinggi. Ini yang punya teori ini Rudolf Otto, ahli fenomenologi agama. Supernatural level rendah itu adalah kepercayaan pada supernatural yang sifatnya lebih duniawi. Ya di sekitar kita misalnya percaya pada hantu, takhayul-takhayul, mitos-mitos. Kayak di TV-TV itu bahasanya Otto lower supernaturalism. Lebih dekat memang dengan pengalaman manusia. Tapi di situ tidak ada refleksi-refleksi yang dalam dan rumit.
Sementara ada supernatural yang higher, lebih tinggi. Biasanya melibatkan konsep-konsep yang lebih abstrak, seperti dalam agama-agama. Misalnya asal-usul alam semesta itu lebih rumit. Bagaimana desain alam semesta ini lebih rumit. Sistem metafisik di balik kerja alam itu kan supernatural juga. Lebih detail, lebih rumit. Kalau kalian belajar filsafat, cabang metafisika itu akan ketemu higher supernaturalism ini. Nah, sementara yang low itu yang membahas hantu-hantuan, cerita-cerita, mitos-mitos, pocong, kuntilanak, gondorwo, dan kawan-kawan. Lebih dekat dengan kita. Baik, jadi ini kategori-kategorinya. Ya, malam hari ini mungkin kita lebih ke higher-nya ya. Yang low teman-teman sudah hafal lah itu. Tiap hari di sekelilingmu. Di YouTube itu banyak sekali channel-channel yang ngajari ini. Jadi saya tidak perlu meng-highlight yang pertama. Kalian sudah hafal, sudah paham. Nama-nama hantu, ciri-cirinya, watak-wataknya. Itu kan kamu sudah hafal ya. Bedanya apa, tuyul sama gondorwo sama apa. Gitu, kamu sudah hafal saking seringnya. Nah, malam hari ini kita agak higher, kita lebih tinggi. Baik, ada juga kategori supranatural itu ada istilah animisme dan animatisme. Kalau animatisme dari Robert Merritt tahun 90 diciptakan. Kalau yang animisme dari Edward Burnett Taylor, itu nulisnya salah, 1871 ya, bukan 2871. Ke masa depan kalau 2871. Jadi apa sih bedanya animatisme dengan animisme? Ini sama dengan bedanya dinamisme dan animisme. Animatisme itu seperti dinamisme. Di balik benda-benda ada dayanya. Jadi ada kekuatan supernaturalnya. Itu animatisme. Sementara kalau animisme, di balik benda-benda sesuatu tidak hanya daya, tapi ada rohnya. Animisme itu kan dari kata anime. Anima itu artinya roh. Saya tidak tahu hubungannya apa dengan anime. Ya kalian yang tiap hari nonton anime itu jangan-jangan film roh. Saya dulu waktu kecil itu kalau film kartun, tidak tahu di tempatnya teman-teman. Kalau di Jawa Timur di tempat saya, film kartun itu menyebutnya film setan. Mungkin karena bentuknya aneh, mengerikan itu kan. Kalau orang ya tidak persis kayak orang, terus disebut film setan. Nah, ini ada animisme dan animatisme. Animatisme itu di sebalik benda ada dayanya. Ya mungkin kalau prakteknya zaman dulu jimat-jimat. Kemudian ake, misalnya kalau kalian ada yang pakai ake, terus ini ake ini kalau saya pakai Pak, wibawa saya. Itu animatisme namanya. Orang menyebutnya dinamisme. Kamu nulis pakai jimat, nanti rajahnya bagaimana. Kalau kamu taruh di saku, wah siapa tidak jatuh cinta sama kamu. Wah, kalau ditulisannya ditulis nama orang yang kamu incer, wah itu mesti besok kelepek-kelepek itu. Ini animatisme namanya. Jadi di balik benda, kata-kata ada dayanya. Kalau animisme tidak hanya daya, di balik segala sesuatu ada rohnya. Bahkan di balik tempat bisa ada rohnya, di balik pohon bisa ada rohnya. Orang Jawa kadang menyebutnya danyangnya, penunggunya, dan lain sebagainya. Ini namanya animisme. Menarik, boleh didiskusikan. Ada yang bilang, meskipun hari ini mungkin kita agak
melihat sebelah mata animatisme, animisme itu, kepercayaan ini sampai hari ini hidup. Dan ada loh dampak positifnya. Misalnya apa? Yang animatisme tadi membuatmu percaya diri misalnya, terus optimis, ada efek placebo-nya, terus kamu jadi tenang. Tenang saja, mesti aman. Saya sudah bawa jimat ini andalan saya. Ya, secara psikologis ada bantuannya juga. Dari sisi ini loh ya. Nah, kalau animisme ada manfaatnya juga. Percaya pada roh-roh apa. Kita lebih menghargai alam, lebih menghargai apa yang ada di sekeliling kita. Ini sisi positifnya ya. Urusan percaya tidak percaya kan di luar konteks itu. Tapi ada yang bilang jangan dikira nenek moyang kita yang kita sebut animatis dan animis itu terus ngarang saja. Tapi ada fungsinya. Ada maknanya dari situ. Nanti kita lihat ada luas fungsi dan makna dari supernatural. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita mulai berteori. Ini yang saya bilang tadi ya, cocok tidak cocok kita dengarkan. Yang penting paham. Yang pertama, kenapa orang percaya pada yang supernatural? Ini dari perspektif psikologi. Kata orang-orang psikologi, manusia itu punya ciri ingin tahu yang tinggi. Namanya curiosity. Kalau ada apa-apa, dia selalu bertanya. Kenapa ya kok hujan turun? Kenapa musim berubah? Kenapa sekarang musimnya kacau? Kenapa kok kadang hujan kadang enggak? Padahal harusnya sudah musim hujan. Itu kan kita selalu bertanya. Kita tidak pernah menghadapi fakta dengan netral saja. Kita selalu bertanya mengapa begini, mengapa begitu. Dari banyak pertanyaan itu, ada yang bisa kita jawab, ada yang tidak bisa kita jawab. Ketika kita sama sekali tidak berdaya mencari jawabannya, mungkin wawasan kita kurang, ilmu kita belum cukup, mencari kemana-mana tidak ketemu. Disitulah kita terus lari ke hal-hal yang supernatural. Yang seperti ini kalau dalam filsafat orang menyebutnya God of the gaps. Jadi God of the gaps itu ketika kita menggunakan lubang-lubang yang tidak terjawab dari ilmu pengetahuan untuk mendukung keberadaan Tuhan. Jadi ketika kita tidak paham ini, tidak paham itu, kita kembalikan ternyata memang ada Tuhan yang bisa menjawab semuanya. Atau ada dewa-dewa yang ngatur ini semua di agama-agama lama. Jadi kita mencari kemungkinan-kemungkinan supranatural untuk menjelaskan banyak hal yang kita tidak bisa menjawabnya secara empiris. Sederhananya ya gini loh, misalnya sampean malam-malam tidur, tiba-tiba pintumu buka sendiri, jret, terus nutup lagi, jret, terus kamu bingung, ini angin ndak ada, goyangan juga ndak ada, orang nutup juga ndak ada, dicari kemana-mana ndak ada apa-apa, kok ini bisa buka nutup sendiri. Nah, jawaban paling gampang apa? Oh, ada hantu, jangan-jangan ada. Nah, itu kan itu cara berpikir ketika ada lubang-lubang pertanyaan yang tidak bisa kamu jawab secara empiris, ya kamu lari ke yang supernatural. Padahal mungkin berapa hari yang akan datang baru ketahuan, oh alah, ternyata ada tikus wirawiri apa kucing wirawiri. Saya pernah ngalami di rumah ada zaman, saya tidak tahu sekarang apa masih ada, anten yang ada remote-nya. Jadi antena TV yang bisa goyang kiri, goyang kanan itu kan. Nah satu ketika tiba-tiba malam hari dia goyang sendiri kiri, padahal remote-nya tidak tak pencet, tidak tak apa itu. Itu kan penjelasannya susah. Satu-satu ya yang mungkin kan, wah ini jangan-jangan kan begitu. Nah, satu ketika ada yang ngerti elektronik terus bilang, oh iya Pak, kadang-kadang anten kayak gitu error, jadi dia gerak sendiri.
Oh, sekarang ada jawabannya. Jadi ini yang disebut God of gaps. Jadi kita selalu ketika tidak ada jawabannya lari ke hal-hal yang supernatural. Disinilah terus akar lahirnya supernaturalisme. Sama dengan orang zaman dulu. Wah, ini kok hujan petir. Wah, ini dewa petir sedang marah ini. Kok tidak hujan-hujan ya, jangan-jangan dewa hujan tersinggung ini kita. Mungkin perlu persembahan apa gitu. Dan lain sebagainya. Jadi ketika kita bingung, tidak tahu jawabannya apa, kita lari ke yang supernatural. Ini perspektif psikologinya. Nah, sekarang kita masuk ke perspektif antropologinya. Agak banyak yang antropologi dan sosiologi ini ya. Nah, yang pertama, ini mungkin kita seperti mahasiswa kuliah sekarang tentang sosiologi dan antropologi agama. Kenapa sih lahir kepercayaan pada yang supernatural? Ada teori, ada beberapa teori saya bawa. Ini pertama teori dari Max Muller. Bukunya judulnya The Growth of Religion. Dia punya teori namanya perception theory. Kenapa orang percaya pada yang supernatural? Ketika dia melihat alam semesta di sekelilingnya, kemudian betapa kagumnya terhadap luas, agung, tidak terbatasnya alam semesta, memunculkan the idea of the infinite. Pasti ada yang luar biasa, yang agung di balik alam yang juga luar biasa ini. Ini namanya perception theory. Ini mirip dengan ketika kita melihat sekeliling kita terus betapa indahnya ya. Terus kita sadar pasti ada yang menciptakan yang maha indah. Jadi kalau bahasanya ilmu kalam ada istilah istishad bisahid alal ghaib. Jadi kita membuktikan sesuatu yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan. Jadi misalnya ingin melihat tadi Pak Faiz datang enggak ya? Terus sayanya sudah pulang, tapi begitu lihat, oh iya minumnya tinggal separuh, berarti datang tadi. Itu namanya bisyahid alal ghaib. Dari bukti yang ada kita simpulkan sesuatu yang hakikatnya kita tidak bisa ngakses, kita tidak tahu. Nah, sama, perception teori juga begitu. Dari gejala-gejalanya kita simpulkan adanya. Dari pintu yang jalan sendiri kita simpulkan, oh mesti ada penghuninya ini. Nah, itu namanya perception teori. Dari cahaya putih-putih lewat terus kamu simpulkan, wah, terus dilingkari merah. Perhatikan kan. Ya. Jadi di situ terus kamu percaya pada yang supernatural. Saya lanjutkan. Nanti ada teori kedua. Teori kedua namanya animist theory. Yang menulis terkenal sekali Edward Burnett Taylor. Bukunya judulnya Primitive Culture. Kalau ini cara berpikirnya beda. Animist theory berarti teori tentang roh. Manusia itu sampai pada kesimpulan ada roh karena dia ngalami 3 hal: mimpi, sakit, dan mati. Ketika kita mimpi, itu kan jasad kita ya tidur di atas kasur, tapi kita rasanya ngalami kemana-mana. Nah itu orang zaman dulu ya cara berpikirnya masih simpel. Oh itu mungkin rohnya jalan-jalan kemana. Ada roh berarti. Orang sakit juga begitu. Antara tubuh yang sakit dan rasa sakit itu kan 2 hal yang berbeda. Dan apalagi mati. Orangnya secara jasad tidak bisa apa-apa sudah. Nah jadi ada mimpi, ada sakit, ada mati. Itu menyadarkan jangan-jangan ada roh. Wong yo orang mati itu utuh sih badannya, tidak ada yang berubah. Tapi sekarang tidak bisa ngapa-ngapain.
Mungkin ada sesuatu yang kemarin ada, sekarang pergi. Kalau yang jasad masih utuh, berarti ini pasti bukan jasad. Nah, kesimpulannya ada pada roh. Berarti ada nyawa, ada penggeraknya. Disitulah muncul pandangan tentang anima, tentang roh di balik sesuatu. Nah, pandangan ini terus berlanjut. Berarti simbah-simbah saya dulu, saudara-saudara saya yang sudah meninggal, jasadnya saja yang dikubur, tapi rohnya berarti masih ada. Nah, dari situlah nanti muncul pandangan-pandangan dalam sejarahnya manusia, pemujaan-pemujaan pada rohnya nenek moyang. Karena, berarti rohnya masih ada, berarti dia masih bisa mengunjungi kita, bisa melindungi kita. Lahirlah pemujaan pada nenek moyang. Loh, karena nenek moyang itu banyak, mungkin punya simbah yang kaya, simbah yang pahlawan, simbah yang hebat. Lama-lama tambah sakral nenek moyang ini. Jadilah dewa-dewa. Jadi yang semula ini pendahulu-pendahulu kita, terus lama-lama jadi dewa pada akhirnya. Saking dipuja tiap hari, saking dianggap hebat, terus kita kasih persembahan, lahir dewa-dewa. Nah, teori semacam ini namanya animist teori. Dari kepercayaan pada roh, terus berkembang pada penyembahan nenek moyang sampai punya ide dewa-dewa. Teori kedua ini dari Taylor, animist teori. Kita lanjut, teori ketiga. Biar aja kamu kaya teori malam hari ini. Tidak apa-apa ya, biar seperti kuliah beneran, meskipun tidak ada ujiannya. Ini kalau ada ujiannya kalian mesti menghafalkan. Yang ketiga dari McLennan, Studies in Ancient History. Teorinya teori totem. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah totem ya. Ini teori yang sama dipakai Freud, Durkheim, Fraser. Tokoh-tokoh sosiologi, Freud, psikologi. Nah, kata mereka, kepercayaan pada yang supernatural itu diawali dari totem. Totem itu binatang atau tumbuhan yang dianggap bagian dari suku atau pencirinya suku. Jadi misalnya suku tertentu totemnya burung elang, suku tertentu pakai totem harimau. Ini namanya totem. Nah, yuk kayak hari ini kan dimanifestasikan seperti apa? Biasanya ada klub sepak bola, terus totemnya apa, itu ada totemnya masing-masing. Nah, totem ini dianggap pelindungnya suku. Jadi yang tadi ada yang pakai burung garuda, pakai burung elang, pakai gambar banteng apa-apa gitu, itu namanya totem. Nah, lo iyo ini cerita totem, pikiranmu kemana? Nah, totem ini teorinya Durkheim dan kawan-kawan lo ya. Ketika sukunya menang terus, dianggap totem ini tambah hebat, tambah luar biasa. Lama-lama muncul gagasan kalau dia menang terus, berarti totem saya ini supreme being, tidak terkalahkan sudah. Ini memang harus disembah ini. Nah, ini namanya totem teori. Kalau dia kalah, biasanya apa? Gabung dengan totem suku yang mengalahkannya. Wah, biasanya kok saya kalah ya berarti totem saya lemah, lebih kuat totem sana, gabung ke sana sajalah. Nah, sekarang totem bersama sudah. Tambah lama suku yang kuat ini nanti tambah besar. Akhirnya muncul ide tentang supreme being. Semakin dia besar dianggap hebat. Di situ muncul
pandangan tentang yang menguasai mutlak, yang supernatural. Ini namanya totem teori. Ada lagi, ini lebih panjang teorinya. Namanya teori lapisan kebudayaan atau kultur kreisen teori. Boleh dicari, ini teorinya John Murphy, bukunya The Origin of Religion. Nah, kita lihat ya, ini menarik. Ada evolusinya ternyata kepercayaan pada yang supernatural itu dalam sejarahnya manusia, kata Murphy. Diawali dari zaman primitif sampai hari ini, itu ternyata kepercayaan pada yang supernatural itu berkembang, mengiringi perkembangan kebudayaannya manusia. Misalnya begini, zaman horizon primitif, ini manusia paling awal. Manusianya yang dilakukan mengumpulkan makanan, berburu. Ini manusia masih serba terbatas, serba lemah. Mereka kemudian lari pada yang supernatural karena rasa takut. Jadi, wah ini saya tidak berdaya, ini ada situasi alam yang begini. Jadi mereka serba takut. Diawali dari ketakutan itu, maka mereka terus percaya pada tadi animatisme. Di balik segala sesuatu ada dayanya. Karena dia masih berburu nomaden, dia menganggap dia tidak berdaya di hadapan laut. Ya, laut punya daya menghancurkan aku, angin punya daya menghancurkan aku, dan lain sebagainya. Terus dilawan juga dengan benda-benda yang punya daya, yang bisa menetralisir. Jimat-jimat, mantra-mantra, dan lain sebagainya. Ini era primitif. Setelah itu, mereka mulai berkelompok, mulai bisa bertani, bikin alat-alat sederhana. Mulai muncul animisme, kepercayaan pada roh tadi. Mulai memikirkan, iya ya ada orang mati, orang bisa mimpi, dan lain sebagainya. Karena mereka sudah mulai menetap, mulai bisa agak panjang berpikirnya. Terus percaya, kalau tadi cuma daya, sekarang percaya di balik segala sesuatu ada ruhnya. Ada ruh penjaganya, ada danyangnya, ada penunggunya. Terus berkembang lagi, namanya horizon pertanian, kata Murphy. Orang mulai mampu beririgasi, mengolah tanah dengan baik, mulai membuat suku-suku. Ruh-ruh tadi yang disebut penunggunya, yang disebut danyangnya, dan lain sebagainya, di horizon pertanian ini yang mulai maju, terus disebut dewa-dewa. Kalau sebelumnya penunggu sungai, sekarang dewa air. Kalau sebelumnya mungkin penunggu pohon-pohon, sekarang dewa gunung, dan lain sebagainya. Jadi dari ruh-ruh kepercayaannya berkembang jadi dewa-dewa. Terus masyarakat berkembang lagi, lebih berkebudayaan, kenal politik. Peradaban Mesir, Babilonia, Yunani, Romawi, ngerti dinasti kerajaan. Karena mulai bisa membentuk sistem politik, tata politik, terus dibayangkan dewa-dewa tadi juga punya struktur seperti politik. Jadi mereka percaya banyak dewa, terus ada dewa level tinggi, ada rajanya dewa, ada dewa yang tugasnya ini, tugasnya itu. Nanti ada wakilnya dewa, ada. Jadi sistemnya dibayangkan seperti kerajaan. Seiring dengan budayanya manusia yang mengenal sistem kerajaan. Nah, ini era ketika mulai berkebudayaan. Ya karena cara berpikirnya begitu, bayangannya dewa-dewa yang banyak itu juga hierarkinya seperti manusia. Nah, biasanya ini sederhananya,
Dari hierarki tadi kan ada dewa tertinggi. Dewa tertinggi ini yang lebih tinggi dari dewa-dewa yang lain. Lama-lama yang dianggap berarti dewa-dewa yang lain itu tidak hebat. Yang hebat ya dewa tertinggi ini. Dari pandangan ini lama-lama muncul monoteisme, bahwa hanya ada satu dewa yang harus kita nomor satukan. Ini namanya horizon berkebudayaan. Nah, monoteisme terus mulai mengkristen di era horizon keadaban, yang di situ eranya sama dengan munculnya 3 agama besar dunia yang sampai hari ini kita kenal, yang sering gegeran juga sampai hari ini. Jadi agama yang muncul sejak abad tengah, ketika manusia mulai berpikir abstrak. Baik, ini namanya kultur Kristen. Bagaimana kepercayaan pada yang supranatural termasuk pada Tuhan itu ternyata ya berkembang seiring peradaban kebudayaan manusia. Baik, ya semoga ada banyak teori, terserah teman-teman merasa cocok yang mana, tidak cocok semua juga tidak apa-apa. Tapi sekarang punya teori kita. Kenapa manusia percaya pada yang supernatural? Nah, saya tambah satu teori lagi. Kalau ini dari Brian Malinowski, antropolog, yang supernatural itu direspon oleh sains, magic, dan agama. 3 aspek ini cara menyikapi yang supernatural beda. Kalau sains ditolak supernatural itu. Kalau magis dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan. Kalau agama diimani. Jadi ini bedanya 3 hal itu ya. Jadi ada sains, ada magis, ada agama. Kalau yang tentang supernatural, sains enggak pokoknya. Bagi sains, yang seperti saya sebut tadi, cara berpikir positivistik, supernatural itu meaningless. Meaningless itu tidak ada gunanya. Entah benar, entah tidak, tapi tidak berguna. Kenapa? Tidak bisa jadi ilmu. Bisanya ya dipercaya atau tidak dipercaya saja. Itu sains. Nah, kalau magis enggak. Yang supernatural didaya gunakan untuk kepentingan. Kita ini beragama, tapi kadang-kadang menjalankan agama seperti magi. Kita pakai untuk kepentingan-kepentingan kita. Kalau zaman dulu ya kepentingan-kepentingan mungkin penyembuhan, merukunkan suami istri yang gegeran, itu magi. Nah, kalau agama harusnya lebih kuat di keimanannya, kepercayaannya. Jadi kesadaran bahwa saya memerlukan yang transenden untuk keutuhan hidupku. Tidak sekedar membutuhkan yang saya imani untuk kepentingan duniawiku, tapi justru yang transenden itu tujuan hakiki dalam hidup. Ini kalau agama. Jadi beda dengan magis. Ini teorinya Malinowski. Baik, ambil nafas sebentar. Kalau terlalu digempur teori-teori banyak sekali ya malam hari ini. Ini masih ada satu lagi teori. Kalian mungkin pernah dengar teori ini. Ini teori dari Auguste Comte. Dulu pernah kita bahas. Saya ulang sekilas. Kalau ini sosiologi. Jadi masyarakat itu berkembang. Tambah pinter masyarakat dalam perkembangannya, tambah dia meninggalkan yang supernatural. Jadi kata Auguste Comte,
masyarakat itu berkembang dari teologis menuju metafisik, menuju positif. Ini mungkin teman-teman pernah dengar juga. Kalau tidak pernah, diulangi ngaji filsafat. Kita pernah membahas Auguste Comte ini. Nah, di level teologis, basis hidupnya masyarakat ya keimanan, kepercayaan. Maka yang laku adalah para teolog, ahli agama, pionirnya. Kebenarannya sifatnya mitis. Mitis itu dipercaya saja. Apa kata panutannya, dipercaya saja. Ini yang disebut kebenarannya mitis. Cara menjelaskan alam ya kembali ke Tuhannya atau dewanya atau makhluk-makhluk mitologis yang dipercaya. Jadi kalau ada apa-apa, ya memang Tuhan nakdir begitu. Nah, Tuhan belum mengizinkan, selalu mengarah ke Tuhan. Ini kata Auguste Comte, tipe masyarakat teologis. Tambah pinter, nanti masuk ke ranah metafisik. Di level metafisik ini masyarakat mulai berpikir, maka dasarnya tidak lagi kepercayaan tapi akal. Yang laku pionir-pionir para filosof. Kebenarannya ya kebenaran rasional yang abstrak. Cara menjelaskan alam ya bahasa-bahasa filsafat dipakai. Ada sebab pertama, air sebab segala sesuatu. Ada substansi, ada esensi, ada aksidensi. Ini khas filsafat. Tadi hanya dipercaya, sekarang dijelaskan secara rasional. Nah, kepercayaannya mestinya tambah kuat sekarang karena ada dukungan rasio, dukungan akal. Ini satu level lebih tinggi dari masyarakat metafisik. Dari masyarakat teologis. Naik lagi level tertinggi namanya positif. Kalau positif ini dasarnya tidak akal tapi sains. Yang dihormati, dimuliakan ilmuwan. Kebenarannya ya kebenaran ilmiah, empiris. Menjelaskan alam semesta ya eksperimen, observasi, logika. Kata Auguste Comte, ini puncaknya masyarakat. Kalau masyarakat sudah di positif ya mereka sudah maju berarti. Kalau masih di teologis belum. Makanya ini namanya law of 3 stages development. Hukum 3 perkembangan masyarakat. Ya memang teori ini kalau sekarang ya sudah banyak dikritik. Kenapa? Ya banyak fenomena-fenomena yang tidak terwadai di situ. Misalnya, banyak loh orang itu yang positif sih, mungkin dia ilmuwan. Tapi kalau kepepet ya masih mau ke paranormal, ke dukun. Oh, itu kan anomali namanya. Jadi orangnya sih pinter, canggih, luar biasa, tapi yo masih percaya jimat-jimat misalnya. Dan itu banyak yang begitu. Barat yang kita sebut jaya sainsnya ternyata juga masih banyak kepercayaan-kepercayaan pada yang supernatural. Jadi bisa saja masyarakat kita ini secara sekaligus ya teologis, ya metafisik, ya positif. Tidak harus nunggu selesai metafisik dulu baru positif. Nah, buktinya ya di tengah masyarakat kita tiga-tiganya ada. Yang logikanya teologis masih banyak. Yang metafisik ya paling tidak yang ngaji filsafat ya jalan. Yang positif ilmuwan sains juga jalan kok. Penelitian-penelitian di kampus-kampus juga jalan. Jadi ya ini namanya teori. Bisa cocok, bisa enggak, bisa relevan, bisa enggak. Tapi teori ini disusun oleh Auguste Comte kan untuk meng-highlight perkembangan peradaban barat yang menang, yang jaya karena sains. Maka terus dianggapnya kunci kesuksesan peradaban itu ada di sains.
Maka masyarakat harus meninggalkan gaya hidup teologis. Ya minimal metafisik lah, biar ndak beriman membuta. Ya syukur-syukur bisa positif. Baik, silahkan kalian perdebatkan, diskusikan situasi ini. Karena kadang-kadang kan kamu juga mungkin tidak setuju teorinya, tapi prakteknya juga mengikuti ini. Kan kadang-kadang kamu jengkel tuh kalau ada orang Allah sedikit-dikit agama, dikit-dikit Tuhan misalnya. Nah itu kamu mengkritik teologisme berarti. Atau, sudahlah tidak usah bulet kayak para filosof. Pastinya saja apa, itu kamu sedang mengkritik yang metafisik. Atau kamu sebenarnya tidak mau dituduh teologis, kamu pengennya positif. Tapi karena gaya hidupmu teologis, ketemulah yang positif dengan yang teologis. Akhirnya apa? Kamu bawa kamera canggih ke kuburan-kuburan. No. Itu kan pertemuan antara yang teologis dan yang positif. Nanti kamu cari pakai kamera infrared. Loh, itu kan positif itu kan, untuk menemukan makhluk-makhluk supernatural tadi. Sopo ngerti ke foto, sopo ngerti kan. Nah, itu ketemunya yang positif dengan yang teologis. Baik, yo nanti kamu cek sendiri ya betapa kompleksnya hidup kita, tidak sesederhana yang diteorikan oleh Auguste Comte ini. Kadang-kadang kita itu ya positif, ya metafisik, ya teologis. Kalau pas ngeyel ya kita metafisik. Kalau pas males teologis, pasrah pada Tuhan, segalanya diserahkan, itu kan. Kalau pas semangat baru positif. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ini tadi saya singgung sedikit ya, kenapa sih kita percaya pada yang supernatural, gunanya apa? Ini namanya fungsi. Fungsi percaya pada yang supernatural. Ini saya kumpulkan dari banyak tokoh, banyak teori ya, biar jadi satu, biar mudah. Yang pertama ada yang bilang dalam banyak peradaban, dalam banyak budaya, percaya pada yang supernatural itu berfungsi kohesif, menyatukan kita. Tuh, dalam Islam kita kenal ukhuwah Islamiyah. Kan kita jadi kompak, jadi satu karena ada identitas supernatural yang sama. Tadi ada totem. Totem tadi kan identitas supernatural juga. Jadi ada fungsi memudahkan kita jadi kompak, jadi terikat satu sama lain. Jadi menguatkan ikatan sosial. Itu yang disebut fungsi kohesif. Alhamdulillah keimanan kita sama. Itu kan lebih mudah kompak. Tidak perlu capek-capek menyepakati apa dialog lagi, tidak. Kita sudah sama. Itu namanya ada fungsi kohesif. Yang kedua, percaya pada yang supernatural itu ada fungsi suportif. Fungsi suportif, fungsi pendukung hidup. Hidup kita ini kadang-kadang kalau mengandalkan yang normal-normal saja, selesai kita. Tidak berdaya kita, wong kita manusia itu lemah. Adanya kepercayaan pada yang supernatural sering menguatkan kita, mendukung kita. Tidak apa-apa, saya sengsara di dunia, besok di akhirat. Nah itu kan lumayan, kamu masih ada semangat. Orang itu kok enak ya, jahat mulai bayi sampai mati. Enggak, tapi nanti di akhirat ada siksaan. Coba tidak ada yang supernatural, kamu putus asa sudah. Kalau gitu saya jahat saja, Pak, buktinya itu jahat enak terus. Jadi ada fungsi suportifnya. Jadi kalau kamu kepepet kan tinggal lari ke Tuhan. Nasihat yang paling populer kan pasrah saja pada Tuhan. Itu kesandaran yang luar biasa itu. Jadi supportive function. Yang ketiga, percaya pada yang supernatural itu ada disciplinary function. Fungsi pendisiplinan.
Kesadaran pada yang supernatural kan membuat kita tertib. Ada yang ngawasi nih, yang di atas. Kita tidak sendirian loh. Ini kan membuat kita tidak berani sembrono. Otomatis kita hati-hati. Apalagi kalau yang supernaturalnya Allah, Tuhan. Wah, sudah. Kita merasa diawasi terus, dilihat terus. Kita tidak berani lagi macam-macam, tidak berani lagi sembrono. Ini yang disebut disciplinary function. Ada lagi yang lebih luar biasa, revitalizing function. Membuat kita refresh lagi, segar lagi. Baik secara individual maupun secara sosial. Jadi refresh itu ya, misalnya secara sosial, insya Allah nanti akan datang Imam Mahdi. Ini peristiwa-peristiwa supernatural seperti ini membuat kita segar lagi. Alhamdulillah setelah ibadah sholat dalam sehari 5 kali saya rasanya lebih tenang. Itu revitalizing. Merasa dekat terus dengan Tuhan, dengan yang supernatural. Kita itu diawasi terus oleh para malaikat. Terus kita jadi segar lagi, semangat kita muncul lagi, revitalizing. Ada lagi fungsi explanatory function. Nah, ini dalam rangka menjelaskan yang kita paham tadi. Akal kita tidak nyampe, ya sudah berarti itu kehendaknya Allah sajalah. Nah, itu untuk menjelaskan yang kita tidak bisa memahami. Nanti ada lagi euphoric function. Euphoric function itu fungsi penggembira. Jadi ketika kita sedang suntuk, sedang stuck, tidak tahu mau kemana lagi, yang supernatural ini bisa hadir menggembirakan kita. Kok saya sesedih ini sih? Wong ada Allah kok. Kita bisa ceria lagi. Dosa saya kok banyak loh Pak. Tidak apa-apalah, Tuhan Maha Pengampun kok. Kita gembira lagi. Itu euphoric function. Dan yang terakhir, ini juga menarik, ecological function. Fungsi ekologis. Ketika kita percaya pada yang supernatural, termasuk tadi di balik barang-barang makhluk-makhluk alam dan lain sebagainya di sini kita, itu dia ada dayanya, ada yang bilang ada ruhnya dan lain sebagainya. Itu kan membuat kita menghargai alam sekeliling kita, tidak berani sembarangan. Mau nebang pohon, wah nanti kalau penunggunya marah gimana? Itu kan lebih membuat sakral. Itu kearifan-kearifan nenek moyang kita kan juga masuk ke situ. Kadang-kadang ada pohon yang dikasih kain kayak baju. Itu kan kita apa berani sembarangan nebangnya kayak gitu, tidak akan berani. Dulu pernah saya praktekkan zaman saya S1 di kos-kosan. Jadi saya dulu zaman S1 itu sebelahnya kos saya itu ada gang kecil cukup untuk jalan 1 orang. Itu pesingnya luar biasa. Karena orang lewat kadang kencing di situ. Itu dikasih tulisan apa saja tidak mempan sudah. Dilarang kencing di sini. Itu ya tetap kencing di situ. Ditambahi lagi dilarang kencing di sini kecuali anjing. Tetap kencing pagi. Paling batinnya dia dianggap anjing ya ben yang penting kencing. Akhirnya sama teman-teman dia kasih trik beli bunga yang biasa dipakai untuk ke makam itu ditaburkan di situ setiap hari Kamis. Nah, begitu mau kencing lihat bunga, kamu aja yang ngeri kan mesti. Nanti khawatir anumu tiba-tiba bengkok kena. Iya. Oh, akhirnya tidak berani. Ternyata lumayan loh, kepercayaan pada yang supernatural bisa mencegahmu melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi itu yang disebut ecological function. Coba kamu cari inspirasi ya mengatasi sampah itu. Yang sekarang kan kita bingung di Jogja ini, dengan kearifan ekologis memanfaatkan yang supernatural. Karena kita itu biasanya lebih ngeri kalau ketemu yang supernatural itu.
Kalau sanksinya cuma denda 10.000, 20.000, itu kita masih nekat. Coba sanksinya kamu diculik wewe gombel atau apa gitu, mungkin kamu lebih ngeri lagi. Nah, coba. Baik ya. Jadi ini fungsi percaya pada yang supernatural. Saya tidak tahu untuk konteks hidupmu yang lebih operatif yang mana, tapi ada banyak sekali. Jadi kita percaya pada yang gaib itu ya secara duniawi manfaatnya ternyata juga besar. Baik, nah ini ada istilah menarik, natural supernaturalism. Natural supernaturalisme, supernaturalisme natural. Ini pandangan dari Thomas Carlyle. Jadi kata dia, sebenarnya apa yang kita sebut natural di sekeliling kita itu luar biasa loh. Hanya saja kita belum mendalaminya secara serius. Yang kita sebut natural itu mungkin kualitasnya setara dengan yang supernatural. Hanya saja kita belum paham. Yang kita sebut mukjizat, itu kan khariqul ada, itu mungkin juga sebenarnya natural, cuma kita belum menjangkaunya saja, belum paham rumusnya. Misalnya dulu apa, Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit kusta misalnya, luar biasa pada zaman itu, karena dianggap tidak ada penyembuhnya. Tapi sekarang orang sudah tahu penyembuhnya. Jadi alam di sekeliling kita itu sebenarnya sudah supernatural, sudah luar biasa. Hanya saja kita belum memahaminya. Jadi hal supernatural yang kita temukan di alam dalam hidup kita sehari-hari itu namanya natural supernaturalism. Jadi tidak usah cari jauh-jauh di sekeliling kita. Kalau kita bisa menggalinya, akan ketemu keajaiban-keajaiban alam yang luar biasa. Tidak harus mencari above atau beyond atau against. Jadi yang semula kelihatan ajaib sekarang terbongkar. Ternyata yang ajaib itu ada di sekeliling kita dan biasa. Nah, ini namanya natural supernaturalism. Temukan keajaiban dalam hidupmu masing-masing. Temukan yang luar biasa di sekeliling. Nah, pasti akan ketemu karena alam ini sifatnya ajaib, luar biasa. Banyak rahasia, banyak misteri yang bisa kita ungkap, bisa kita bongkar. Ini natural supernaturalism. Baik. Kesini sekarang ada bagian kecil dari supernaturalism yang populer, namanya paranormal. Paranormal bukan dukun ya. Jadi paranormal itu, para itu artinya melampaui, normal itu kenormalan. Jadi paranormal itu fenomena di sekeliling kita yang terjangkau sih, bisa kita lihat, bisa kita amati, tapi kita tidak bisa menjelaskannya secara ilmiah. Rasanya kok tidak masuk akal ya. Nah, itu namanya paranormal. Kalau yang supranatural tadi kan entitasnya di luar kita. Nah, paranormal ini mungkin mirip yang tadi against normal. Kita ada di sekeliling kita sesuatunya. Kita bisa lihat langsung, tapi tidak masuk di akal kita. Mungkin ada orang yang bisa baca pikirannya orang lain tentang hantu-hantuan, kemampuan psikis tertentu, kejadian supernatural luar biasa, dan lain sebagainya. Ini namanya fenomena paranormal. Ya kalau di Indonesia, paranormal itu orangnya. Nah, sebenarnya paranormal itu fenomenanya.
Para itu artinya melampaui, normal itu ya kenormalan. Nah, ya ini memang sifatnya percaya tidak percaya. Tapi ada dua perspektif. Ketika kita masuk dunia paranormal, kita masukkan ke pembahasan. Ada yang perspektif positif, ada yang perspektif negatif. Ada yang pro. Nah, yang setuju, percaya pada yang paranormal. Yang percaya itu melakukan biasanya 3 di antara cara pendekatan penelitiannya. Gimana cara saya memahami yang paranormal, Pak? Yang pro bisa dengan model anecdotal approach atau parapsikologi atau participant observer approach. Ini penelitian yang agak menarik. Oke, yang pertama anecdotal approach. Ini ada tokoh namanya Charles Fort yang menginisiasi model anecdotal approach. Untuk membuktikan benarnya fenomena paranormal, anecdotal approach dengan cara apa? Mengumpulkan cerita-cerita paranormal sebanyak mungkin. Ini namanya anecdotal approach. Untuk membuktikan bahwa di pohon sana ada penunggunya, kumpulkan cerita sebanyak mungkin yang mengalami hal-hal metafisik, hal-hal mistis dengan pohon itu. Ini namanya anecdotal approach. Kayak acara TV yang terus wawancara orang-orang yang pernah mengalami hal-hal gaib di satu tempat misalnya. Ini namanya anecdotal approach. Semakin banyak yang mengaku pernah mengalami itu dianggap lebih valid. Nah, jadi ini karena ya sederhananya begini, semakin banyak kalian nonton film-film hantu horor, kan semakin kalian diam-diam percaya. Tambah mantap, tambah mantap. Yang kedua, parapsikologi. Kalau parapsikologi ini berusaha menjelaskannya secara ilmiah. Cuma ini bidang ini sering dinyinyiri, dikritik. Karena ya memang tidak gampang menjelaskan fenomena paranormal secara ilmiah. Bidang parapsikologi ini sering disebut pseudosains. Pseudosains itu mirip sains, tapi sebenarnya bukan sains. Kan ada, saya pernah dengar penjelasan itu. Santet itu adalah barang materi dibikin imateri, dimasukkan tubuhnya orang, sampai tubuhnya orang dibikin materi lagi. Itu penjelasannya kelihatan luar biasa rasional. Tapi sulit dieksperimen, sulit dibuktikan. Loh gimana dari materi jadi imateri tadi? Mungkin ada rekaman apa, ada rumusnya apa, ini sulit. Terus proses memasukkannya, terus bisa nggak diobservasi atau dicermati, diamati itu. Jadi fenomena paranormal sulit. Itu makanya terus disebut pseudosains. Ya benar salahnya monggo saja, tapi faktanya sulit dibuktikan secara ilmiah. Maka bidang ini termasuk bidang yang belakangan terus disebut pseudosains. Belum nyampe levelnya sains. Padahal ini umurnya sudah lama, sudah berabad-abad yang lalu ada ilmu namanya parapsikologi ini. Ada lagi yang ketiga, kalau ini lebih unik. Untuk memahami fenomena paranormal apa? Dengan participant observer approach. Kamu masuk langsung ke situ. Mungkin kamu sengaja, gimana caranya biar saya kerasukan, Pak, apa saya, nah itu namanya participant observer approach. Kamu langsung melibatkan diri di dalamnya, atau mungkin kamu belajar ilmu apa, pokoknya kamu alami sendiri. Cuma ya itu tadi, kelemahannya participant observer approach itu sifatnya subjektif. Ya kamu yang ngalami yang ngerti, saya yang nggak ngalami nggak bisa ngukur.
Beneran Pak, saya lihat besar sekali. Lah iya kamu yang ada, saya gimana membuktikan besar tidaknya? Saya enggak tahu. Paling ya berdasarkan kesaksian, nanti dikumpulkan ya jatuhnya anecdotal approach. Jadi ternyata ya memang tidak mudah membuktikan fenomena paranormal ini. Pakai CCTV Pak, ya. Atau pakai apa Pak? Iya, tapi ya tidak selalu bisa. Yang namanya ilmiah itu kan bisa diulang, bisa diobservasi siapapun. Kemudian hasilnya, standarnya bisa diterima siapapun. Itu yang sulit dimasuki oleh ranah ini. Kalau ini yang menerima, ada lagi yang negatif, yang curiga. Pendekatannya namanya skeptical scientific investigation. Jadi investigasi scientific skeptis terhadap fenomena-fenomena paranormal tadi. Yang pertama yang dikenal misalnya dari bidang psikologi. Ada beberapa penelitian yang dilakukan secara psikologis terhadap fenomena paranormal ini. Nah, itu salah satu penelitian di situ saya sebut ya, miliknya David Marks. Seorang psikolog, dia menyimpulkan bahwa fenomena paranormal itu kadang-kadang sifatnya magical thinking saja. Pikirannya saja yang sifatnya paranormal, mindsetnya saja, kacamatanya saja yang paranormal. Jadi karena pikiran itu kalau terkondisikan serba paranormal, kan melihat apa-apa paranormal. Ya kayak tadi loh, angin lewat rasanya kayak ada yang lewat. Nanti kacamatanya nutup sendiri, wah ada hantunya ini, jangan-jangan gitu. Itu berpikir yang serba supernatural. Kadang-kadang mental imagery, bayangan mentalnya saja. Ini mirip seperti bias kognitif di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebenarnya angin biasa yang menggerak-gerakkan kelambu, tapi bayanganmu saja seolah-olah kayak ada orang menari-nari di situ. Itu namanya mental imagery. Bayanganmu saja. Atau subjective validation. Subjective validation itu ngaku-ngaku. Ya sulit kita membuktikannya. Kadang-kadang kan kita ada orang itu yang biar seru ya ngaku-ngaku. Atau sebenarnya biasa saja tapi didramatisir ceritanya. Itu subjective validation. Atau kadang-kadang kebetulan. Kebetulan yang kita anggap kebenaran. Ada orang bisa loncat sampai jauh sekali Pak. Itu tidak normal, supernatural. Itu kebetulan mungkin karena dia nyopet dikejar orang banyak, kepepet tiba-tiba bisa loncat. Diulang tidak bisa, kebetulan. Ada banyak hal-hal kebetulan yang kadang-kadang kamu anggap ini, wah ini supernatural ini, padahal itu kebetulan belaka. Atau ada hidden cause, kamu hanya melihat efeknya, tidak melihat sebabnya, terus kamu anggap itu luar biasa. Kamu melihat faktanya, wah ini luar, padahal itu sebelumnya sudah ada sebab-sebab yang kamu tidak melihat, itu namanya hidden cause. Atau memang fraud. Fraud itu penipuan. Nah ini secara psikologis ada kecurigaan begitu terhadap fenomena paranormal tadi. Ini yang spesifik paranormal ya, mungkin lebih dekat dengan law supernatural tadi. Kemudian neuroscience. Nah, neuroscience lebih detail lagi, nanti itu diasosiasikan dengan gejala-gejala transmisi yang ada di otak kita, termasuk melimpahnya hormon dopamin. Lagi-lagi dopamin, kemarin yang teori konspirasi juga dopamin. Dopamin itu membuat kita excited, terus menemukan pola-pola. Jadi ada bayangannya awan, terus wah ini saya dikejar-kejar. Nah itu namanya menemukan pola. Ini karena hormon dopamin. Kita melimpah-limpah sendiri, kita heboh sendiri. Itu ketika hormon dopaminnya hadir. Sebenarnya tidak ada apa-apa sih, terus ketakutan kita membuat hormon dopamin memuncak. Di rumah sendirian, itu kan terus pikiran kita aneh-aneh.
Akhirnya lampunya dinyalakan semua, terus kamu tidak berani tidur, musiknya dikeras-keraskan, dan lain sebagainya. Ada suara kelodak sedikit saja kamu, wah ini karena pengaruh hormonal tadi. Nah itu perhatikan ya, ini kritik. Jadi versi skeptical scientific investigation. Baik, kalau ini saya kutipkan dua pernyataan filosof besar tentang fenomena hantu-hantuan. Yang pertama dari Immanuel Kant, yang kedua dari William James. Kata Immanuel Kant begini, cerita-cerita hantu itu selalu didengarkan dan diterima dengan baik secara pribadi, tapi ditolak tanpa belas kasihan di depan umum. Nah, itu maksudnya apa? Itu kayak kalian diam-diam dengerin cerita horor, tapi kalau ditanya, kamu percaya gitu-gitu? Ya enggak, kata siapa? Cuma untuk iseng saja kok, hiburan. Jadi begitu. Itu kata Immanuel kan, kita dengarkan dan diterima dengan baik secara pribadi, tapi ditolak tanpa belas kasihan di depan umum. Bagi saya sendiri, meskipun saya tidak tahu cara roh manusia memasuki dunia dan cara keluarnya, hantu-hantuan ini kan biasanya gambarannya roh masuk terus bisa dikeluarkan dan lain sebagainya. Tapi saya tidak berani menyangkal kebenaran dari banyak narasi yang semacam itu. Jadi saya tidak bisa membuktikan benarnya, tapi juga tidak bisa membuktikan salahnya. Jadi tidak saya bantah. Itu Immanuel Kant. Kata William James, seberapa sering ilmu pengetahuan membunuh semua filosofi-filosofi hantu-hantuan, menyembunyikan hantu di bawah tanah sebagai khayalan yang begitu populer, tapi fenomena-fenomena itu ada, tersebar di seluruh sejarah. Ada banyak orang yang berusaha mematikan dalam tanda petik, menyingkirkan hal-hal yang kita anggap paranormal tadi, dianggap tidak ilmiah lah, dianggap tidak masuk akal dan lain sebagainya. Tapi faktanya fenomena semacam ini tersebar sepanjang sejarah. Itu kata William James. Ini untuk yang paranormal tadi ya. Kalau untuk yang supernatural kan luas, termasuk agama dan lain sebagainya. Terakhir, masih ada waktu 15 menit, saya ingin masuk sedikit. Kalau ini filsafat beneran. Kalau teman-teman mendengar istilah supernaturalisme, kadang-kadang ini maksudnya adalah etika supernaturalisme. Kalau etika supernaturalisme itu berarti etika berdasarkan ketuhanan. Jadi etika berdasarkan yang supernatural. Maksudnya apa? Teori etika ini percaya bahwa satu-satunya aturan moral yang valid itu ya aturan moral yang dari Tuhan. Ini etika supernaturalisme namanya. Kita yang beragama kan juga yakin seperti ini. Sebenarnya kita ada di sini, cuma kita tidak bisa mendefinisikannya, menteorikannya. Jadi cara hidup yang baik adalah dengan cara mengikuti kehendaknya Tuhan. Ini yang disebut etika supernaturalisme. Ada kritik-kritik nanti, ada pertanyaan-pertanyaan juga. Nanti ada yang tanya begini, terus apa bisa Tuhan jadi sumbernya kebaikan? Jawabannya ya pasti bisa. Tuhan maha baik, Tuhan maha tahu, dan Tuhan cinta pada kita. Nah, dalam filsafat terus muncul pertanyaan. Apakah sesuatu itu jadi baik karena dikehendaki oleh Tuhan? Ataukah yang dikehendaki Tuhan itu pasti baik? Coba kita pelan-pelan ya membacanya. Tuhan menginginkan apapun, dan apapun yang diinginkan Tuhan itu pasti baik. Ataukah
ya memang itu barang baik sehingga diinginkan oleh Tuhan. Ini cara para filosof itu kan sering usil dengan pertanyaan seperti ini. Jadi kalau Tuhan misalnya gini loh, kamu lakukanlah ini. Nah, ini tadi itu memang sesuatu yang baik sehingga diperintahkan oleh Tuhan, kamu jalankan. Ataukah karena diperintahkan Tuhan, ya itu pasti baik sudah. Yang membuat baik itu perintah Tuhannya. Kalau yang kedua tadi, yang awal tadi, yang membuat baik itu ya karena itu memang dia perbuatannya baik. Jawaban pertama versinya Plato. Kalau kata Plato, Tuhan itu menginginkan sesuatu karena itu baik. Jadi yang diinginkan Tuhan pasti hal yang baik. Jadi bukan karena diinginkan Tuhan dia jadi baik. Jujur dan bohong itu Tuhan pasti menginginkan kita untuk jujur, karena jujur itu hakikatnya baik. Nah, cuma kalau jawabannya ini berarti teori supernaturalisme itu sebenarnya kurang relevan. Kenapa? Ya tadi berarti ya tanpa diperintahkan Tuhan pun ya kita bisa menemukan mana yang baik, mana yang tidak. Karena hakikatnya perbuatannya memang sudah baik. Oke, itu jawaban pertama itu. Jawaban kedua, oh enggak begitu. Apapun yang diinginkan Tuhan pasti baik. Ini jawaban versi satunya. Terus ada pertanyaan begini, gimana kalau Tuhan menyuruh kita bohong? Apakah itu terus jadi baik? Jawabannya kelompok supernatural, iya. Kita saja yang tidak paham. Ada beberapa hal yang mungkin menurut kita buruk tapi diperintahkan Tuhan. Maka dia hakikatnya baik, cuma kita saja yang tidak paham. Contohnya misalnya, Nabi Ibrahim diminta menyembelih putranya. Itu buruk menurut kita, tapi karena diperintahkan Tuhan, dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Nah, ini jawaban tipe kedua. Kalau versinya kelompok supernaturalisme itu sebenarnya baik, cuma pikiran kita saja yang tidak nyampe. Semua yang diperintahkan Tuhan itu baik pasti. Gitu loh. Jadi kalau Tuhan menyuruh laki-laki boleh kawin 4, saya tahu kamu mesti arahnya nanti ke situ, yang perempuan. Itu pasti baik. Kita saja yang tidak nyampe. Ini versi supernaturalisme ya. Jadi perintahnya Tuhan itu pasti baik. Itu saja sudah. Dia baik karena diperintahkan Tuhan. Mungkin kadang-kadang tidak nyambung dengan pikiran kita, pertimbangan kita. Nah, ini versi jawaban versi supernaturalisme. Jadi sumbernya etika itu ya yang supernatural, ya kalau kita ya Tuhan pastinya. Nah, ada kritik-kritik kemudian terhadap etika supernatural ini. Yang pertama, kritiknya kelompok ateis. Loh, kalau sumbernya kebaikan itu hanya Tuhan, kami yang tidak percaya Tuhan berarti mesti buruk dong. Saya tidak merujuk Tuhan. Tapi faktanya yang saya lakukan baik-baik saja itu, perilaku kami juga bermoral kok, tidak immoral. Nah, ini kritik dari kelompok ateis. Nah, jawabannya para supernaturalis apa? Loh, kamu tidak sadar sebenarnya kamu itu dibimbing oleh Tuhan. Cuma kamu tidak ngaku saja. Hatimu oleh Tuhan diarahkan pada kebaikan. Jadi laki-laki itu kuasanya Tuhan. Bedanya yang teis, yang beriman ngaku bahwa iya saya diperintah patuh pada Tuhan. Kamu tidak ngaku. Itu jawabannya kelompok supernaturalis. Nah, ada lagi kritik selanjutnya, konstruksionis. Pandangan konstruksionis itu
wawasan keagamaan kita, termasuk tentang baik buruk, itu kan hakikatnya sejauh pemahaman kita saja. Bolehlah sumbernya Tuhan, tapi kan pada akhirnya yang merumuskan kita. Jadi levelnya manusiawi. Berarti meskipun merujuk Tuhan, pada akhirnya kita sendiri yang merumuskan. Sesuai tradisi budaya, ritual di mana kita hidup. Jawabannya para supernaturalis sama. Iya. Tapi yang mengarahkan hati, mengarahkan pikiran kita tetap Tuhan. Jadi kecenderungan hati kita, kecenderungan pikiran kita itu disetir oleh Tuhan. Sehingga kita masih tetap milih kebaikan. Yang ketiga, mungkin ada yang protes dari agama yang dewanya banyak. Loh, itu nanti kalau merujuk ke Tuhan, merujuk ke dewa-dewanya, apa enggak konflik itu? Dewa ini ingin ini, dewa itu ingin ini. Nah, itu kan sering kita berpikiran seperti ini. Kalau jawabannya para supernaturalis, Anda harus begitu. Kenapa? Karena kebaikan itu universal dan tidak mungkin tabrakan. Kalau dewa ini memerintahkan kebaikan, dewa itu memerintahkan kebaikan, ya kebaikan dan kebaikan itu ya tidak mungkin saling jegal. Tidak mungkin bertentangan. Nah, ini kritik-kritik pada etika supernaturalisme yang sekaligus dijawab juga oleh mereka. Saya tidak tahu jawabannya cocok apa tidak dengan teman-teman. Pokoknya sekarang dapat wawasan baru tentang etika supernaturalisme. Etika yang merujuk sepenuhnya pada Tuhan. Nanti kalau ada yang tanya, lah terus gimana menemukan kehendak Tuhan itu? Ya secara umum 4. Tadi kan baik buruk mengikuti kehendaknya Tuhan. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Bisa dari kitab suci, bisa mendengarkan ahli agama, ahli kitab suci, bisa memahami petunjuk Tuhan secara umum melalui pikiran kita, termasuk mendengarkan suara batin kita. Yang itu juga pasti digerakkan oleh Tuhan. Ini nanti silahkan kalian urai, kalian diskusikan lebih jauh. Baik, saya kira itu sebenarnya lanjutannya ke dunia gaib supernatural dalam tradisi tasawuf. Tapi saya tidak yakin energimu masih banyak untuk masuk ke sini. Karena agak rumit, agak dalam. Ada alam syahadah, alam barzah, alam misal, alam malakut, jabarut, wahidiyat, ahadiyat. Next time, kapan-kapan kalau kalian lebih fresh. Tapi paling tidak malam hari ini ngerti kalian punya kerangka-kerangka berpikir sekarang untuk mendalami gagasan supernaturalisme ini. Saya tidak tahu yang lebih cocok sudut pandang yang mana untuk kalian, tapi semoga sekarang punya bekal untuk berdiskusi dan membahas lebih jauh, lebih dalam. Baik ya, saya kira itu untuk malam hari ini. Ada banyak teori yang kita angkat malam hari ini. Semoga menambah khazanah alat dan senjata kita menghadapi problem-problem hidup kita. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk pelajaran malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan di sesi terakhir bulan ini. Kelihatannya kebetulan minggu kelima. Nanti minggu kelima sesinya setengah ya. Setengahnya kita bisa gunakan untuk ngobrol. Saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.